Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Joni. Kali ini ada sebuah cerita menarik tentang dua orang anak dan ayah yang mengisolasi diri di dalam hutan belantara selama 20 tahun. Di mana diceritakan bahwa mereka ini bersembunyi karena di luar sana tengah terjadi perang dunia. Dan inilah dia, The Last Survivor. Di awal cerita, terlihat seorang ayah yang berkata kepada anaknya kalau ia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Sang ayah terlihat membawa sang anak untuk bersembunyi dari sesuatu dan terlihat raut wajahnya yang penuh ketakutan. Dan singkat cerita, waktu pun melaju di 20 tahun kemudian. Di suatu hari yang cerah pada pertengahan musim dingin, terlihat seorang anak muda yang sedang menangkap ikan di sungai di tengah hutan belantara yang belum pernah terjamah peradaban. Ternyata ia hidup bersama ayahnya dan mereka adalah Jake dan Troy. Saat itu terlihat mereka sedang menyiapkan bahan makanan hasil dari berburu. Diketahui mereka ini adalah seorang ayah dan anak yang bersembunyi dari dunia luar dan hidup menyendiri di dalam hutan. Sang ayah pun bercerita kalau di luar sana sedang terjadi perang dunia. Dengan kekacauan di sana sini, semua orang saling membunuh dan memikirkan diri mereka sendiri. Singkat cerita, mereka terlihat sedang keluar rumah mencari kayu bakar. Namun tiba-tiba terdengar suara senapan yang mengagetkan. Seketika itu juga, sang ayah pun memerintahkan Jack untuk bersembunyi. Sementara itu, si ayah terlihat menenteng sebuah senjata dan mengecek keadaan. Di luar sana, si ayah pun mengecek jebakan yang ia kaitkan menggunakan tali pancing. Dan di sisi lain, Jack yang stay di rumah terlihat ketakutan saat mendengar tembakan dari luar. Dan akhirnya ia pun pergi untuk memastikan keadaan ayahnya. Namun tak lama kemudian terlihat si ayah yang menyeret seorang pria bersenjata. Untungnya sang ayah ini cukup beruntung karena lawannya terlihat tak begitu pandai menembak. Si ayah pun menjelaskan kalau Jake harus senantiasa waspada dengan orang yang memasuki wilayah mereka. Karena dalam dunia perang seperti ini hanya satu aturannya, yaitu membunuh atau dibunuh. Namun saat itu terlihat si ayah tengah terluka akibat sebuah tembakan di perutnya dan ia pun pamit untuk pulang dan menyuruh Jake untuk mengurus mayat tersebut. Singkat cerita, Jack pun terlihat mengamati si mayat. Namun tiba-tiba, ya, terdengar si pria malang ini berbisik kepada Jack dan berkata kalau Jack disuruh memberitahu putrinya bahwa ia sangat menyayanginya. Dan setelah itu, si pria pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu terlihat ayah Jack yang tertembak, namun nampaknya ia terlihat baik-baik saja dan masih beraktivitas seperti biasanya. Hari pun kini mulai berganti. Terlihat Jack sedang bersantai di sebuah batu dan saat itu ia membaca dan mengamati barang-barang milik orang-orang yang telah dibunuh oleh ayahnya. Singkat waktu terlihat sang ayah yang tengah kesakitan. Sementara itu Jack yang saat itu tengah memasang perangkap ikan pun menyusul sang ayah dan menemukannya tengah tersungkur di lantai. Jack pun saat itu sangat khawatir dengan keadaan sang ayah yang didera infeksi akibat luka tembak kemarin. Kondisi sang ayah pun kini semakin kritis. Lalu Jack diperintahkan untuk pergi ke sebuah kota kecil untuk mencuri obat di sebuah apotik. Saat itu ayahnya pun berpesan untuk selalu bersembunyi dan jangan sampai dilihat oleh orang lain. Dan sebelum itu Jack pun disuruh untuk mengambil sebuah buku yang disimpan ayahnya di suatu tempat. Dan itu adalah peta dan sebuah buku pengetahuan tentang pengobatan dan medis. Singkat waktu sebelum berangkat, Jack pun disumpah oleh sang ayah untuk menghabisi semua orang yang ia temui dalam perjalanan. Dan saat berangkat, Jack pun harus berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang ia pasang bersama ayahnya. Dan setelah itu, Jack pun meneruskan perjalanannya di tengah musim salju yang sangat dingin. Singkat waktu, Jack pun tiba di sebuah pemukiman. Saat itu, Jack melihat seorang wanita tengah sendirian yang sedang memperbaiki sepeda.
Dan tentu saja Jack yang teringat pesan ayahnya langsung membidiknya dengan senjata. Itu adalah pertama kalinya Jack berhadapan langsung dengan manusia luar. Namun terlihat keraguan dari wajah Jack yang akhirnya membuatnya membatalkan niat tersebut dan tak jadi membunuhnya. Singkat cerita, dengan sembunyi-sembunyi, Jack pun menyusuri sebuah rumah kosong bekas apotik. Namun tak disangka ternyata ada suara langkah orang lain yang mendekat. Jack pun bersembunyi dari wanita tersebut, namun pada akhirnya ia pun ketahuan saat tengah kabur sambil diteriaki oleh si wanita tersebut. Singkat cerita, Jack pun kini berhasil kembali ke rumahnya dan berhasil membawakan antibiotik untuk sang ayah. Saat itu si ayah pun bertanya apakah Jack bertemu dengan orang luar. Jack pun menjawab iya dan berbohong kalau ia telah membunuh orang tersebut, dan Jack juga meyakinkan sang ayah kalau tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan mereka. Sang ayah pun terlihat senang karena Jack berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Singkat cerita, terlihat Jack sedang berada di tempat sampah. Terlihat saat itu Jack pun membakar foto seorang wanita milik pria yang dibunuh ayahnya kemarin. Dan pada malam harinya, Jack terlihat sedang makan bersama ayahnya yang sudah mulai baikan. Saat itu ayahnya pun berkata kalau stok daging mereka tinggal satu, di mana itu hanya cukup untuk beberapa hari saja. Dan rupanya stok daging yang lain memang sengaja disembunyikan oleh Jack, dan hal itu adalah siasat Jack agar ayahnya mengizinkannya untuk pergi keluar dan berburu. Namun bukannya berburu, terlihat Jack mendatangi wanita yang kemarin memergokinya saat mencuri. Ia pun menodongkan senapan ke arah wanita tersebut, dan dengan ketakutan si wanita pun memohon untuk tidak menembakinya sembari menanyai nama Jack dengan baik-baik. Dan akhirnya mereka pun berkenalan, di mana diketahui wanita bernama Henrietta ini hanya hidup sendirian di rumah ini. Jack yang menyadari tidak ada ancaman pun langsung menurunkan senjatanya. Dan saat itu si wanita yang takut menawari Jack apapun yang ia mau. Dan akhirnya Jack pun menginap di rumah itu sambil melihat barang-barang yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Karena sejak kecil yang ia lihat hanyalah salju dan hutan belantara. Singkat cerita, Jack pun mandi. Namun Henrietta secara diam-diam mengambil senapan milik Jack. Jack yang mempunyai insting yang sangat kuat pun langsung merasakan hal itu dan mengambil pisau dan keluar dalam keadaan telanjang. Setelah itu Jack pun menemui Henrietta dan mengancam akan membunuhnya. Namun dengan kedewasaannya, Henrietta pun membujuknya dan berkata akan mengembalikan senapannya ketika esok saat Jack akan pulang. Setelah itu Jack pun akhirnya mengalah dan diberi makanan oleh si wanita. Terlihat Jack sangat senang dengan masakan itu, yang mana hal semacam itu tak pernah ia makan seumur hidupnya. Karena di dalam hutan ia hanya makan daging hewan tawar tanpa bumbu-bumbu seperti layaknya masakan seorang ibu. Setelah itu Jack pun bercerita kalau ia selalu didoktrin oleh sang ayah untuk membunuh siapapun yang ia temukan. Dan setelah usai makan, si wanita menawari Jack beberapa daging beku untuk dibawanya pergi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Jack menemui Henrietta dan ia pun berpamitan untuk pulang. Ia pun bergegas menemui ayahnya dan membawa sepotong daging dari Henrietta. Si ayah pun curiga kenapa dagingnya hanya tinggal kakinya saja. Dan Jack pun menjawab kalau ia berebut dengan serigala saat berburu dan hanya satu kaki itu yang bisa ia selamatkan. Di sisi lain terlihat Henrietta berada di kantor polisi. Saat itu ia meminta tolong kepada polisi untuk menelusuri dan mencari info tentang Jack. Ia pun mengatakan kepada polisi tentang ciri-ciri Jack dan nama ayahnya yang bernama Troy. Scene pun kembali memperlihatkan Jack yang saat itu berada di gudang makanan, di mana saat itu ia juga membawa bumbu masak yang ia temukan di rumah Henrietta. Karena bumbu itu, Jack pun terobsesi untuk memasak makanan yang enak seperti yang ia rasakan dalam masakan Henrietta. Sang ayah yang melihat perubahan Jack pun nampaknya mulai curiga, di mana sebelumnya mereka hanya makan daging dengan dibakar, dan tiba-tiba saat ini anaknya mengetahui bumbu-bumbu yang tak pernah ia ajarkan. Saat itu Jack pun beralasan kalau ia membaca majalah dari orang yang dibunuh oleh ayahnya, di mana dalam majalah itu menjelaskan kalau orang luar menambahkan bumbu-bumbu kepada masakan mereka dan terlihat lezat.
Mendengar hal itu, ayahnya pun meminta Jack untuk menunjukkan buku yang ia baca. Dan ternyata buku itu adalah milik ayahnya sendiri yang sengaja ia sembunyikan dari Jack. Saat itu Jack pun protes kenapa banyak hal yang ia sembunyikan dari Jack dan alasan mengapa ia harus membunuh semua orang yang ia temui. Jack juga menjelaskan jika ia terus membunuh semua orang maka ia tak akan mungkin memiliki istri dan anak nantinya. Dan akhirnya sang ayah pun mulai sadar kalau ia juga harus menyiapkan masa depan anaknya. Singkat cerita, hari pun berganti. Sang ayah terlihat menemukan daging yang hilang kemarin dan curiga kalau memang Jack lah yang menyembunyikannya. Setelah hal itu, sang ayah pun menghukum Jack dan disuruh untuk membersihkan lantai kabin. Terlihat saat itu ayahnya terlihat was-was dan cemas karena Jack yang mulai melihat keadaan luar yang sebenarnya. Di sisi lain, Jack sendiri merasa sang ayah memang sengaja mengekangnya untuk tidak berbaur dengan dunia luar. Ia pun pergi ke hutan dan berkata kepada sang ayah kalau ia akan membuktikan kepada ayahnya kalau tidak ada perang dan orang jahat di luar sana. Dad, if you are ever going to trust me, then you need to let me go. Singkat cerita, Henrietta yang sudah pulang dari kantor polisi mendapati Jack di depan rumahnya sambil membawa sekantong kerang air tawar. Terlihat Henrietta pun kagum melihat Jack yang bisa menyelam di air dingin sambil mencari kerang. Sedangkan saat itu di sana sedang dalam puncak musim dingin. Jack pun berkata kalau ia memang sudah biasa melakukannya sejak kecil. Jack pun juga memberitahu kalau ia bisa membuat api tanpa menggunakan korek api dan hanya menggunakan kayu pinus sebagai alatnya. Dan dari sini Henrietta pun semakin kagum dengan Jack karena sejatinya dalam hati kecil Henrietta, ia adalah seorang pecinta alam. Dan dari sini ia pun tahu kalau Jack ini memiliki skill bertahan hidup di atas rata-rata manusia normal. Setelah seharian bersama, terlihat keduanya pun mulai merasakan jatuh cinta. Dan tanpa disadari mereka pun melakukan hubungan terlarang karena kekhilafan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Jack dan Henrietta sedang berbincang di depan teras rumahnya. Namun ternyata ayah Jack terlihat mengintai mereka berdua. Singkat cerita, terlihat Henrietta kembali ke kantor polisi dan saat itu polisi menggali informasi lama bahwa pada tanggal 11 Desember tahun 2002 di Chicago, seorang pria bernama Troy menculik seorang anak dari ibunya yang bernama Nyonya Chandri. Dan di sana Henrietta juga melihat selembar informasi orang hilang yang sebenarnya orang itu telah tewas dibunuh oleh ayah Jack di awal film tadi. Singkat waktu, Henrietta terlihat sedang nongkrong di kafe sambil menunggu seorang pria bernama Andy yang merupakan mantan suaminya. Dan ternyata terungkap sebuah fakta di mana Henrietta ini sengaja menjauh dari keluarganya. Dan dari obrolan mereka diketahui Henrietta memilih hidup sendiri dan meninggalkan anak serta suaminya. Namun di sisi lain ternyata Jack saat ini tengah mengikuti Henrietta secara diam-diam. Ia pun terlihat menumpang di sebuah mobil dan mendapati keadaan kota yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Kali ini ia benar-benar terkejut melihat pemandangan kota yang sangat ramai. Lalu ia pun menatap sebuah kafe dan mendapati Henrietta yang bersama seorang pria. Terlihat mereka berdua bertengkar karena berebut hak asuh anak mereka. Namun tentunya sang suami tetap bersikeras untuk mengasuh anak-anaknya karena tidak mungkin anak-anak hidup bersama Henrietta di lingkungan yang keras seperti kota ini. Andy pun beranggapan kalau masa depan anak-anaknya akan lebih cerah jika mereka hidup di kota besar. Singkat cerita, mereka pun keluar dari kafe dan Jack yang cemburu langsung menerkam dan memukuli Andy layaknya seekor babi hutan. Namun Henrietta pun justru marah karena Jack terlalu jauh mencampuri kehidupan pribadinya. Sementara itu Andy yang salah paham pun mengatai Henrietta dan berkata kalau Henrietta ini tukang selingkuh serta alasannya hidup sendiri untuk mendekat dengan alam hanyalah omong kosong belaka. Singkat waktu Henrietta pun kini pulang bersama Jack dan ia menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah mempunyai suami. Ia juga mengatakan kepada Jack untuk menjauhi kehidupannya. Mendengar hal itu tentu membuat Jack merasa patah hati. Padahal baru saja kemarin mereka bercinta bersama. Jack pun berkata kalau ia sudah susah payah membohongi ayahnya, namun kini yang ia dapatkan hanyalah sakit hati semata. Jack pun kembali menambahkan kalau bila perang terjadi lagi, ia tidak akan meninggalkan ayahnya demi orang lain.
Henrietta pun tentu kebingungan dengan maksud dari Jack. Lalu Jack pun mengatakan kalau Perang Dunia Ketiga terjadi pada 11 Desember 2002, sebuah tanggal yang mengingatkan Henrietta di kantor polisi pagi tadi. Kini ia pun menyadari bahwa Jack adalah korban penculikan ayahnya. Dan Henrietta pun menjelaskan bahwa tidak ada Perang Dunia Ketiga, melainkan Jack hanyalah ditipu oleh ayahnya sendiri. Namun dengan emosi, Jack pun membantah itu semua karena ia sudah tak lagi mempercayai Henrietta. Setelah itu, Henrietta pun pergi dan Jack mendapati selebaran orang hilang yang kabur terbawa angin. Dan setelah melihatnya secara seksama, barulah Jack sadar kalau orang hilang itu adalah pria yang dibunuh ayahnya di awal film tadi. Singkat cerita, Jack pun kembali ke rumahnya di dalam hutan. Ia pun menanyai sang ayah tentang kehidupannya selama ini. Jack ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya di mana sang ayah selalu bercerita kalau kehidupan di luar amatlah mengerikan. Jack juga protes tentang orang yang ia bunuh di awal film tadi. Dan akhirnya sang ayah pun bilang kalau memang perang militer tidak terjadi, tetapi perang antar keegoisan manusialah yang sangat berbahaya, di mana manusia di luar sana selalu menyakiti orang lain dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Jack pun akhirnya tertegun dengan perkataan ayahnya karena sekarang ia merasakan sakit hati kepada orang luar, yaitu Henrietta. Sang ayah pun menambahi kalau orang-orang di luar sana adalah orang-orang jahat dan egois serta penuh dengan kebohongan. Lalu sang ayah pun memprovokasi dan menyuruh Jack untuk membunuh Henrietta karena ia telah mengkhianati Jack. She needs to die, Jake. Singkat waktu ketika Jack akan pergi untuk membunuh Henrietta, ia pun merenung karena mungkin Henrietta hanyalah melakukan kesalahan kecil yang seharusnya dimaklumi dan tidak dibunuh, sama seperti yang setiap manusia lakukan. Sang ayah pun berkata kalau si wanita itu mati, maka Jack tidak akan lagi merasa sakit hati. Namun Jack pun mempunyai rencana untuk menipu Henrietta dan membuatnya terlena. Ayah Jack pun nampaknya mulai ragu dengan Jack. Lalu ia berkata kalau sebelum berangkat, sang ayah ingin Jack mengambil dan membawa bekal di gudang belakang. Segeralah Jack mengambil bekal tersebut, namun tiba-tiba... Ya, sang ayah pun mengunci pintu gudang dan mengurung Jack di dalam sana. Hal itu ia lakukan karena ia ragu kepada Jack. Dan kini sang ayah akan membunuh Henrietta dengan tangannya sendiri. Singkat waktu, Jack pun berhasil menjebol gudang tersebut dan bergegas menyusul ayahnya yang akan membunuh Henrietta. Sementara itu, Henrietta terlihat bersama polisi yang ingin memeriksa keterangan Jack yang diduga korban penculikan 20 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Jack pun datang dan menodongkan senjata ke arah dua polisi tersebut. Henrietta pun terlihat berusaha menenangkan keadaan, namun tiba-tiba... Ya, salah seorang polisi tewas tertembak oleh ayah Jack. Di tengah situasi yang chaos, Jack pun pergi untuk mencari ayahnya yang ternyata bersembunyi di sebuah rumah tua. Namun sang ayah pun memukulnya dari belakang dan membuat Jack pingsan. One day you'll understand. Singkat cerita, sang ayah pun berhasil menghabisi semua polisi itu dan mengejar Henrietta yang berlari ke dalam rumah. Dengan kaki bersimbah darah akibat jebakan milik Jack, sang ayah dengan terseok-seok mencari Henrietta di setiap sudut rumah. Namun ternyata Henrietta telah kabur dari jendela menuju mobilnya. Sang ayah pun membidiknya melalui jendela dan bersiap untuk melepaskan timah panas. Dan ketika ia akan menarik pelatuk, secara diam-diam Jack pun datang dan tiba-tiba... Ya, Jack pun mendorong ayahnya dan membuatnya jatuh dari lantai atas. Sedangkan peluru sang ayah terlihat meleset dan Henrietta pun berhasil selamat. Sesaat kemudian sambil menangis, Jack pun turun dan terlihat tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Terlihat sang ayah yang kini tengah sekarat, ia pun berkata kalau ia melakukan semua ini karena rasa cintanya terhadap Jack. Setelah itu sang ayah pun memberikan kalungnya dan menyuruh Jack untuk menghabisi ayahnya.
Singkat cerita, terlihat kini Henrietta telah kembali kepada keluarganya dan berbahagia bersama anak-anaknya. Sementara itu, Jack kini berada di kantor polisi untuk diberitahu tentang kasus ayahnya 20 tahun yang lalu. Saat itu polisi menemukan sebuah kotak yang disembunyikan ayahnya. Dan ternyata kalung dari ayahnya kemarin merupakan kunci untuk membukanya. Dan ternyata isinya adalah surat dari sang ayah beserta alamat dari ibunya yang ternyata masih hidup. Setelah itu Jack pun mendatangi rumah di alamat tersebut. Kemudian ia pun mengetuk pintunya dan film pun berakhir. Film berjudul The Last Survivor ini adalah sebuah film yang berkisah tentang betapa pentingnya sebuah keluarga. Karena keluarga adalah tempat kita kembali. Segagal apapun kita, percayalah keluarga akan selalu menyambutmu pulang. Sekian cerita kali ini, saya Joni selalu sendiri. Mohon undur diri dan gracias.